harap teman-teman semua dalam keadaan baik ya. Teman-teman, kita bersyukur buat semester ini kita boleh melewati bersama dengan Tuhan. Teman-teman semua pasti sudah menerima hasil belajarnya ya. Semoga memuaskan. Nah teman-teman, kita akan siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, menyembahnya. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, Ku Datang Ya Bapa. Saat menyanyikan lagu ini, semua harus berdoa dan kita dengan sungguh-sungguh ya. Bersyukur buat pagi hari ini. Tuhan, terima kasih buat sepanjang minggu yang boleh kami lewati. Tuhan masih memelihara kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini kami mau siap menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang bersama-sama dengan kami dan sucikan hati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, masih ada sukacita kan? Nah, bentar lagi kita akan merayakan Natal tanggal 25 Desember, di mana orang-orang percaya merayakan kelahiran Yesus Kristus. Mari kita membuka hati kita untuk memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Kita Sorga Bergema. Adik-adik silakan berdiri ya, sambil kita nanti lagunya. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak.
kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan sambil kita menyanyikan sebuah lagu seperti Palungan. Hai, shalom adik-adik, apa kabarnya nih? Semoga kabar ada di kami, sehat-sehat selalu, dan baik-baik saja dimanapun ada di kami berada. Apalagi karena ini menjelang Natal, tentu kita berharap ada di kami semakin bersuka cita dan semakin bahagia lagi dalam menyambut perayaan Natal, kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tenangkan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu yang telah Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Seminggu lamanya Bapa, Engkau telah menolong menyertai kami dalam berbagai liku-liku kehidupan kami hingga sampai pada saat ini. Kami sungguh berterima kasih Bapa atas penyertaan-Mu. Secara khusus pada saat ini Tuhan, kami sangat bersuka cita. Engkau masih memberi kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, sekalipun kami berbeda-beda tempat Tuhan di masa pandemi ini. Kami mohon Tuhan Yesus, berkatilah kami melalui firman-Mu Bapa, agar melalui firman-Mu ini kami semakin dikuatkan, kami semakin bersuka cita Tuhan, dalam menyambut kelahiran-Mu sekalipun di masa pandemik. Kami mohon Tuhan, kehadiran-Mu di tengah-tengah kami dimanapun kami berada. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan yang akan menjadi bahan renungan kita terambil dari kitab Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Sekali lagi, terambil dari kitab Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Saya mengajak adik kami semua untuk mengambil Alkitabnya dan membuka Alkitabnya. Kita akan membacakannya secara bersama-sama yang terambil dari Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Ya, kakak akan membacakannya untuk kita. Di bawah perikop orang-orang Majus dari timur. Beginilah firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes,
datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah adik-adik, sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Oh iya adik-adik, kakak lupa. Sebelum kakak membacakan atau bercerita tentang firman Tuhan, ada baiknya kakak mungkin memperkenalkan diri, karena mungkin kakak rasa ini pertama kalinya kakak bercerita kepada adik kami atau tampil di layar kaca adik kami semua, biar seperti artis-artis. Nah adik-adik, perkenalkan, nama kakak adalah Junieli Waru, biasa dipanggil Jun, atau mungkin lebih kerennya lagi biasa dipanggil atau apalah itu, terserah mau dipanggil seperti apa, tapi orang juga sering memanggil kakak adalah Kim Jun. Sekali lagi dipanggil Kim Jun. Nah itu mungkin karena kakak mirip-mirip orang Korea ya, wajah kakak seperti orang Korea. Gimana nih? Sudah mirip seperti orang Korea atau belum? Keren yang mana? Nah adik-adik, kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini. Temanya ialah pemberianku kepada Kristus. Sekali lagi temanya adalah pemberianku kepada Kristus. Nah adik-adik, ini karena sebentar lagi menjelang Natal. Biasanya kalau menjelang Natal ini, biasanya adik-adik pasti yang selalu ditunggu adalah kira-kira apa ya kado, hadiah dari papa dan mama, atau dari tante, om, kakek, dan nenek. Biasanya seperti itu, betul tidak? Biasanya apapun itu, bahkan kakak-kakak yang usianya seperti kakak sekarang ini, biasanya juga pasti menunggu kado. Kira-kira apa ya kado yang diberikan sahabat, teman, dan lain sebagainya di saat-saat Natal ini. Nah adik-adik, tentu kado-kado yang kita harapkan di masa Natal ini ada berbagai macam. Misalnya baju baru, celana baru, sepatu baru, mainan baru, sepeda baru, apapun itu yang serba baru. Biasanya seperti itu, kita berharap sekali. Nah, apalagi kalau seandainya di Natal itu kita dibelikan seperti kembang api,
mercun dan lain sebagainya. Wow, pasti kita makin bersuka cita, sudah lengkap. Kita sudah ada baju baru, celana baru, sepatu baru, mainan baru, sepeda baru, ada lagi kembang api dan mercun. Makin meriah lah Natal kita. Nah, akan tetapi adik-adik, ada juga adik-adik kami yang kadangkala atau bahkan sering ketika di masa Natal itu tidak diberikan kado, biasanya ada di kami ada yang menggerutu, ada yang cemberut, ada yang ngambek, ada yang bahkan melawan dan memarahi orang tuanya. "Pah, kenapa sih di Natal ini saya tidak ada kado? Mah, saya mau kado di Natal ini. Saya mau hadiah Natal. Pah, saya mau baju baru. Saya mau celana baru. Saya mau sepatu baru. Mah, saya mau ini dan itu. Semua yang serba baru." Kita menuntut orang tua agar dibelikan kado Natal. Nah, adik-adik, kakak mau mengajak kita berpikir nih. Sebenarnya perayaan Natal ini adalah ulang tahunnya siapa? Sekali lagi ya, perayaan Natal ini sebenarnya ulang tahun siapa? Ayo, siapa yang tahu? Ulang tahun siapa nih perayaan Natal? Perayaan Natal ini adalah ulang tahun Tuhan kita Yesus Kristus. Sekalipun ada beberapa adik kami, teman-teman atau sahabat dimanapun yang mungkin tanggal lahirnya pas dengan tanggal 25 Desember. Tapi kita harus pahami bersama-sama adik-adik bahwa perayaan Natal itu adalah perayaan hari ulang tahunnya Tuhan kita Yesus Kristus. Maka sebenarnya yang dapat hadiah itu siapa? Kita atau Tuhan? Ayo, yang dapat hadiah itu siapa? Kita atau Tuhan? Nah, kenapa di masa Natal ini malah yang menuntut hadiah, malah yang ngambek ketika tidak ada hadiah adalah kita? "Pak, kenapa sih saya tidak ada hadiah? Saya tidak mau makan karena tidak dikasih hadiah. Saya tidak mau menuruti perkataan papa dan mama karena tidak diberikan kado Natal." Sekali lagi ya, pertanyaannya, kenapa kita menggerutu? Kenapa kita cemburu dan ngambek ketika tidak diberikan kado Natal? Padahal yang ulang tahun adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sekarang adik-adik, kalau begitu, kalau memang perayaan Natal itu adalah hari lahirnya atau ulang tahun Yesus Kristus, apa yang menjadi kado adik kami? Apa yang menjadi hadiah adik kami untuk Tuhan kita Yesus Kristus? Ayo, siapa yang sudah punya hadiah untuk Tuhan Yesus? Siapa yang sudah siapkan kadonya untuk Tuhan Yesus? Bentuknya seperti apa? Caranya seperti apa? Ayo, ada nggak di antara adik kami yang sudah punya kado untuk Tuhan? Nah, adik-adik, mungkin ada di antara adik kami yang berpikir seperti ini. Iya ya, betul juga nih. Kira-kira saya kasih apa nih? Saya mau kasih kado apa untuk Tuhan Yesus? Saya mau kasih baju, tapi saya tidak. Nanti kalau saya kasih baju saya apa? Kalau saya kasih celana, nanti celana saya apa? Kalau saya kasih sepatu, nanti sepatu saya apa? Kalau saya kasih yang barang-barang mainan saya apa? Apalagi saya ini semuanya yang dibelikan papa dan mama, bukan uang saya sendiri. Bagaimana saya mau memberikan kado kepada Tuhan? Aduh, susah juga nih kasih kado kepada Tuhan. Apalagi karena saya masih anak-anak, tidak punya uang untuk kasih kado kepada Tuhan. Nah, adik-adik, jangan berpikir seperti itu dan jangan putus asa. Jangan gelisah, kira-kira apa ya kado untuk Tuhan? Nah, hari ini firman Tuhan akan mengajarkan kita tentang apa yang kita berikan kepada Tuhan. Apalagi karena kita ini anak-anak yang cinta dengan Tuhan, maka firman Tuhan akan mengajarkan kita seperti apa kado yang kita bisa berikan kepada Tuhan dalam posisi kita sebagai anak-anak. Anak-anak yang cinta Tuhan ya. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang barusan kita renungkan ini bercerita tentang di mana ketika orang-orang Majus ini datang mengikuti bintang dan mereka bertemu dengan Raja Herodes. Mereka bertanya kepada Herodes, "Herodes, Raja, di manakah raja yang baru lahir itu? Kami telah melihat bintang yang mengarahkan kami pada kelahiran seorang raja." Nah, adik-adik, ketika Raja Herodes mendengar itu, Herodes terkejut. Raja baru? Tidak mungkin. Cuma saya satu-satunya raja di daerah ini. Maka ketika Herodes tidak terima hal itu, Herodes pada akhirnya memanggil seluruh kepala imam dan ahli-ahli Taurat
untuk memberitakan kepadanya raja apa yang dimaksud. Dia memohon bantuan kepada ahli Taurat. Hei ahli Taurat, hei kepala imam dan lain sebagainya, bantu saya. Siapa raja yang baru lahir ini? Kenapa dikatakan ada raja lain selain saya? Nah adik-adik, ternyata ahli Taurat itu menjawab, iya raja, akan ada raja yang baru lahir di Yerusalem, di tanah Yehuda. Dia akan dilahirkan raja baru. Nah, mendengar hal itu, Herodes tidak berterima. Dan akhirnya Herodes dengan akal cerdik, dia merayu orang-orang Majus tadi. Hei orang-orang Majus, begini kawan, nanti coba aja selidiki di mana bintang itu. Dan ketika kamu menemukan di mana bintang itu berada dan bertemu dengan anak yang akan menjadi raja itu, beritakanlah kepada saya. Beritahukanlah kepada saya. Karena saya juga akan datang untuk memuji dan menyembah dia. Nah adik-adik, setelah Raja Herodes merayu mereka, akhirnya pun orang-orang Majus itu berkata, baik raja, kami akan pergi. Ketika mereka pergi dan pada akhirnya orang-orang Majus itu sampailah di tempat yang diarahkan bintang besar itu, yaitu di sebuah kandang domba di Yerusalem. Disitulah mereka melihat seorang ibu yang bernama Maria dengan anaknya di palungan. Nah ketika mereka melihat bayi itu, bersinarlah di sekeliling bayi itu dan mereka sujud menyembah dia dengan mempersembahkan adalah emas, kemenyan, dan mur. Nah adik-adik kami, setelah mereka bertemu dengan bayi itu, yaitu Yesus Kristus, mereka akhirnya pulang, tapi mereka tidak memberitahukan kepada Raja Herodes. Mereka pulang lewat jalan lain, karena mereka sudah diingatkan dalam mimpi agar jangan memberitahukan kepada Raja Herodes. Karena kenapa? Mereka sudah diingatkan karena Raja Herodes kalau tahu di mana posisi bayi itu, ia akan membunuh bayi yang baru lahir itu. Untuk itulah orang-orang Majus tadi memilih jalan lain dan tidak memberitahukan kepada Raja Herodes. Nah, adik-adik, dari kisah firman Tuhan ini kita akan belajar seperti apa seharusnya kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Itulah tadi kenapa tema kita, pemberianku kepada Kristus. Hal yang mau kita pelajari adik-adik adalah bagaimana orang-orang Majus ini memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sekali lagi, bagaimana orang-orang Majus ini memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ketika mereka bertemu dengan bayi itu yang bernama Yesus Kristus, mereka mempersembahkan harta benda mereka yang bernilai, yang harganya mahal, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, adik-adik tentu tahu apa yang namanya emas ya. Emas ini tentu harganya mahal. Dan mungkin ada di kami sering melihat, mungkin mama sering pakai. Mungkin mama sering pakai kalung emas, atau anting-anting emas, atau cincin emas. Papa juga mungkin pakai cincin emas. Nah itu yang namanya emas. Nah sedangkan kemenyan dan mur ini adalah semacam bahan pokok untuk wewangian. Atau boleh dibuat kalimat lebih modernnya adalah pewangi atau parfum. Akan tetapi bahan-bahan wewangian ini adik-adik tidak seperti parfum yang dijual di pasar sekarang. Tidak. Karena bahan wewangian ini adalah bahan yang susah didapat, jarang didapat, dan harganya itu sangat mahal. Kenapa? Karena wewangian ini wanginya luar biasa, harganya mahal, dan dipakai hanya di acara-acara khusus. Tidak sembarangan orang bisa memilikinya. Tidak semua orang bisa memilikinya karena dia susah didapat dan harganya sangat mahal. Nah adik-adik, itulah yang dipersembahkan orang-orang Majus kepada bayi yang lahir itu yang bernama Yesus Kristus. Apa yang mau kita pelajari adik-adik adalah ada dua hal. Yang pertama adalah orang-orang Majus ketika memberikan persembahan kepada Kristus, mereka ada yang namanya pengakuan. Sekali lagi, ada yang namanya pengakuan dan percaya kepada Yesus Kristus. Kenapa adik? Coba bayangkan. Orang Majus ini sebenarnya adalah golongan orang-orang yang pintar, intelek, dan berpendidikan di masa itu. Sekali lagi ya, orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang tergolong pintar, intelek, dan berpendidikan di masa itu. Mereka berbeda dengan golongan-golongan orang-orang lain. Mereka berpendidikan dan lain sebagainya. Dan boleh dibilang mungkin mereka kaya raya. Nah, bayangkan adik-adik, masa seorang yang sudah berpendidikan, berintelek, dan sebagainya itulah yang dianggap sebagai bijaksana,
mereka mau datang menemui seorang bayi di kandang domba yang hina. Tidak mungkin kan kalau mereka orang yang bijak, orang yang pintar dan intelek dan berpendidikan. Kenapa mereka mau susah-susah payah mengikuti bintang itu dan menghampiri seorang bayi di kandang domba dan mempersembahkan harta bendanya yang mahal? Aneh bukan? Apakah mereka ini orang Majus ini bodoh ya? Masa mau capek-capek bertemu dengan bayi di kandang domba dan mempersembahkan harta yang mahal? Tidak adik-adik. Ternyata ini menunjukkan bahwa mereka memang benar-benar mengakui keberadaan bayi itu yang bernama Yesus Kristus. Bahwa Yesus Kristus itu adalah Raja yang akan menyelamatkan dunia. Raja yang akan menjadi juru selamat dunia. Itulah bentuk pengakuan dan kepercayaan mereka kepada Kristus. Mereka mau capek-capek datang menemui Yesus di kandang domba yang hina dan mempersembahkan harta yang nilainya tinggi, harta benda mereka yang mahal untuk kepada Yesus Kristus. Itu bukti kalau pengakuan. Padahal mungkin orang-orang lain berpikir, ngapain sih saya datang menyembah bayi? Itu pun cuma bayi, bukan raja. Ngapain saya capek-capek menyembah bayi, bahkan di kandang domba? Terus saya persembahkan lagi persembahan emas, kemenyan dan mur. Ngapain sih? Dia itu hanya seorang bayi. Tidak semua orang percaya. Tapi orang Majus, orang yang berpendidikan, intelek, pintar, mereka mau datang menemui bayi di kandang domba itu dan mempersembahkan harta yang berharga kepada Kristus. Inilah bentuk pengakuan dan mereka percaya bahwa bayi yang lahir itu adalah juru selamat dunia. Yang kedua adalah ternyata ketika mereka mengakui dan percaya bahwa bayi itu yang bernama Yesus Kristus adalah juru selamat dunia, mereka juga mau memberikan sesuatu yang harganya mahal atau harganya tinggi yang ada dalam diri mereka. Sekali lagi, mereka mau memberikan, mempersembahkan sesuatu yang harganya tinggi, sesuatu yang nilainya tinggi untuk Yesus Kristus sebagai bukti juga bahwa mereka memang percaya kepada Kristus. Kakak tadi sudah ceritakan bagaimana betapa mahalnya emas, betapa mahalnya juga kemenyan dan mur, dan itu mereka persembahkan secara cuma-cuma dengan ikhlas kepada Kristus, bahkan dengan sujud menyembah. Nah adik-adik, inilah dua hal yang mengajarkan kita bagaimana saja kita memberikan kepada Tuhan. Yang pertama adalah kita belajar dari orang Majus ini, dalam memberi itu kita harus dulu ada pengakuan dan percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah benar-benar juru selamat kita. Ya, kita harus percaya bahwa Kristus yang datang itu yang akan kita peringatkan hari ulang tahunnya adalah benar-benar juru selamat dalam kehidupan kita. Yang kedua, ketika kita juga percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah juru selamat, maka kita akan dengan sendirinya, kita akan juga ada niat untuk memberikan, mempersembahkan yang nilainya tinggi kepada Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi, ketika kita percaya kepada Kristus, maka kita akan mau untuk mempersembahkan sesuatu yang nilainya mahal, sesuatu yang nilainya tinggi dalam kehidupan kita untuk Kristus. Kita mau berkorban. Nah, apakah itu adik-adik? Kalau tadi orang-orang Majus mau mempersembahkan emas, kemenyan dan mur, ada di kami kan gak mungkin. Mana ada uang kami kakak? Kami aja makan dikasih papa mama, baju celana kami dikasih papa mama, bagaimana kami mau kasih? Nah adik-adik, sesuatu yang berharga itu tidak selalu diukur dengan uang, dengan harta, benda dan lain sebagainya. Ya, jadi adik kami jangan berkecil hati. Kita bisa memberikan terbaik kepada Tuhan. Apakah itu? Yang pertama adalah dengan talenta yang ada di kami punya. Sekali lagi, ada di kami bisa mempersembahkan persembahan yang berharga kepada Tuhan dengan talenta-talenta adik kami. Misalnya, adik kami punya talenta bernyanyi, maka pergunakanlah talenta bernyanyi yang diberikan Tuhan itu untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Adik kami suka memuji dan memuliakan Tuhan lewat puji-pujian. Gitu. Atau mungkin adik kami punya talenta bermain musik, maka persembahkanlah talenta ada di kami itu untuk menjadi pelayan bagi Tuhan, untuk bermain musik untuk Tuhan, agar semakin nama Tuhan dipermuliakan lewat musik yang ada dimainkan. Atau mungkin adik-adik kami punya talenta dalam menari, maka menarilah bagaimana adik-adik kami mau menari menggambarkan sukacita kepada Tuhan, menjadi persembahan yang harum kepada Tuhan. Itu dia hal-hal yang bisa kita lakukan, yang kita bisa berikan kepada Tuhan sebagai persembahan yang harum dan bernilai dari apa yang kita miliki. Selain itu adik-adik, kita bisa juga memberikan sesuatu yang berharga kepada Tuhan, misalnya tenaga,
waktu, dan pikiran kita untuk kepada Tuhan. Yang artinya adalah kita mau hidup seturut kehendak Tuhan. Itulah kado yang teristimewa. Kita mau hidup seturut kehendak Tuhan. Apa contohnya? Contoh kecil hidup seturut kehendak Tuhan adalah sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang teman, dan sayang semuanya. Jangan bertengkar. Apalagi karena ini menjelang Natal, biasanya adik kakak ini sering bertengkar kalau masalah kado Natal. Pak, kok kado kakak bagus? Pak, kok kado adik lebih bagus? Aduh, ini kado saya, bukan, ini punya saya. Nah, biasanya adik kami suka bertengkar. Jangan seperti itu. Ingat, hiduplah seturut kehendak Tuhan, sayang papa mama, adik kakak, abang, teman-teman, dan lain sebagainya. Itu sudah sama saja kita memberikan kado yang terbaik kepada Tuhan dengan cara hidup seturut kehendaknya. Nah, adik-adik, dari firman ini kita pada akhirnya tahu seperti apa kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dengan tema kita tadi adalah pemberianku kepada Kristus. Maka ada dua hal yang kita pelajari. Pertama adalah ketika mau memberi, kita dulu harus mengakui dan percaya bahwa Yesus Kristus yang datang itu adalah benar-benar juru selamat yang hadir dalam hidup kita dan di dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita percaya dan mengakui Yesus Kristus adalah juru selamat, maka kita mau memberikan, mempersembahkan sesuatu yang berharga dari diri kita. Apakah itu talenta, apakah itu waktu, tenaga, pikiran, ataupun hidup seturut kehendak Tuhan sebagai kado Natal kita kepada Tuhan. Sebagai kado ulang tahun kita kepada Yesus Kristus di hari ulang tahunnya. Nah, adik-adik, itulah hal-hal yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Dan seperti itulah cara yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Cara kita memberikan yang terbaik kepada Kristus. Semoga adik-adik kami di masa Natal ini bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, semoga adik-adik kami semakin bersuka cita dan bahagia dalam memberikan yang terbaik kepada Tuhan kita. Demikian firman Tuhan adik-adik. Semoga adik-adik kami semua diberkati dalam memberikan yang terbaik kepada Tuhan di masa-masa Natal ini. Dan semoga semakin bersuka cita sekalipun di masa pandemik kita terpisah jaraknya. Tapi ingat, kita dipersatukan di dalam Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik dalam kehidupan kami, kembali kami mengucap syukur kepadamu Bapa atas kasih setiamu yang telah Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Secara khusus pada saat ini Tuhan, Engkau telah mendengarkan kepada kami firman-Mu Bapa yang mengajarkan kami anak-anak-Mu bagaimana cara kami memberikan yang terbaik kepadamu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengajarkan kami. Kami mohon berkati firman-Mu agar tertanam dalam hati kami dan dalam hati adik kami. Biarlah firman-Mu itu Tuhan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami menjadi anak-anak yang seturut kehendak-Mu dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Ini kehidupan kami Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, sampai ketemu di lain hari. Dadah. Teman-teman, kita bersyukur karena kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita memberikan persembahan kita sambil menyanyikan lagu dari pulau dan benua. Oh
Yesus, kami bersyukur pada saat ini kami telah mengumpulkan persembahan kami, bagian dari apa yang kami miliki Tuhan. Kiranya persembahan kami ini dapat mempermuliakan nama-Mu dan bisa menjadi berkat bagi orang-orang Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus, kiranya Tuhan berkati kami. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa. Amin. Wah, adik-adik dan teman-teman semua, tidak terasa ya, kita sudah di akhir ibadah kita pada minggu ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan nyanyikan sebuah lagu, Ku Mau Cinta Yesus. Dengan lagu ini, biarlah kita semakin mencintai Tuhan dan menyambut kelahirannya dengan sukacita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami mulai beribadah bersama dengan Tuhan walaupun dengan cara yang berbeda. Terus kami masih ibadah dengan online. Tuhan tolong kami, biarlah apa yang telah kami dengarkan dari firman Tuhan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam menjalani sepanjang minggu ini. Biarlah Tuhan yang terus beserta dengan kami, Tuhan yang pimpin kami dalam setiap kegiatan kami. Engkau juga terus memberkati buat Papa dan Mama yang selalu bekerja untuk kami dan juga selalu membimbing kami, dan berkati juga untuk wali-wali kami yang menjaga kami selalu Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.